diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari yang sangat indah ini, kita harus menyadari bahwa apa yang telah kita terima itu semuanya datangnya daripada Tuhan. Yang mempunyai langit dan bumi ini, yang kita kenal dalam namanya Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 menyatakan bahwa kehadiran Tuhan ke dalam dunia ini untuk menjadi manusia, ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Dia datang dalam kehadiran itu punya tujuan, saudara. Kalau pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Tuhan Yesus mengatakan dalam kehadirannya, di dalam kehidupan bagi kita yang membuka hatinya untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupannya, itu ada supaya saudara dan saya mempunyai hidup. Sebab kata firman Tuhan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya satu jalan, yaitu jalan dalam iman kepada Kristus Yesus, maka engkau akan mendapatkan kepastian hidup saudara, yaitu kehidupan yang kekal. Karena Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran. Hanya satu jalan yang hendak kita akan jalani dalam kehidupan ini, hanya iman kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Juga kebenaran itu hanya di dalam Yesus. Dia datang ke dalam dunia ini mau membenarkan orang-orang yang tidak benar. Artinya, dalam kehadirannya ke dalam dunia ini, supaya setiap orang yang oleh karena dosa dan segala kesalahannya dalam kehidupannya yang tidak dapat mempertanggungjawabkan dalam kehidupan karena dosa itu, maka dosa itu mengakibatkan kematian. Yesus datang ke dalam dunia ini memberikan, menawarkan, saudara. Tuhan Yesus kata, akulah jalan, akulah kebenaran. Kamu orang yang sudah jatuh di dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Mustahil manusia bisa datang ke hadapan hadirat Tuhan, karena Allah Maha Suci, manusia penuh dosa. Ada jurang pemisah yang tak dapat dilampaui kecuali saudara mendapatkan pertolongan
yang datang dari atas untuk mengambil saudara, untuk membawa saudara, membenarkan saudara, mengampuni saudara ketika saudara menerima kehadirannya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka engkau yang tidak benar, engkau akan dibenarkan. Engkau akan yang berdosa, engkau akan diampuni dosa dan kesalahan saudara. Yang pertama, jalan kebenaran hanya di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan memberikan jaminan kehidupan. Kita yang tidak benar ini, saudara yang tidak benar ini, akan dibenarkan ketika saudara mengakui dan percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena kehadirannya ke dalam dunia ini ingin menyelamatkan manusia yang tidak benar itu akan diberikan dengan kerelaannya Tuhan. Ketika dia menjadi manusia, ingin menyelamatkan manusia yang tidak benar itu, maka Tuhan Yesus menjadi manusia, beralih berinkarnasi menjadi manusia, diam di antara kita, yaitu firman yang telah menjadi manusia, yang diam di antara kita. Dan oleh kasih karunia, maka setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupannya, orang yang tidak benar ini seperti saudara dan saya dibenarkan, mendapatkan pembenaran oleh karena Kristus Yesus, iman kepada Yesus Kristus. Jadi disitulah saudara, ketika saudara menerima Kristus, ketika saudara mengundang Yesus hadir dalam kehidupan saudara, maka saudara percaya Tuhan Yesus, maka saudara diampuni dosa dan kesalahan saudara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan diubahkan seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kusumba, akan diubah seperti bulu domba. Ini kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, Allah yang menjadi manusia ini, supaya saudara katakan firman Tuhan, kalau pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan, aku datang supaya orang mempunyai hidup, hidup itu mempunyai kelimpahan. Dikatakan firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup serta pertama mempunyai kehadiran Yesus. Saudara yang sudah mati dalam dosamu, maka Tuhan Yesus dengan datang supaya saudara dihidupkan oleh kasih-Nya. Maka saudara barulah dikatakan saudara hidup ketika Tuhan telah engkau terima secara pribadi dalam kehidupan saudara dan percaya.
Tuhan yang akan memimpin. Tuhan yang memberi sumber kehidupan itu memberi kehidupan bagi saudara. Karena Tuhan kita Allah yang baik, Gembala yang baik. Dia bertanggung jawab. Yesus bertanggung jawab menjamin keselamatan dalam kehidupan saudara. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Tuhan katakan. Hanya satu jalan kebenaran, hanya di dalam Kristus. Orang yang percaya Yesus Kristus yang tidak benar itu dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah. Maka saudara dikatakan bahwa saudara mendapatkan jaminan keselamatan ketika saudara percaya dengan iman. Karena kamu diselamatkan itu karena iman, itu bukan dari usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan ada orang yang menyombongkan diri. Keselamatan itu pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, ya iman dalam Yesus Kristus. Maka kehadirannya Yesus ke dalam dunia ini, dia datang ke dalam dunia ini untuk menanggung dosa saudara, menyelamatkan jiwa saudara, dan dosa saudara diampuni. Oleh sebab itu pada pagi hari yang sangat indah ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kata firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang bahwa barang siapa yang mendengar perkataanku dan membukakan pintu. Mari kita membuka Wahyu pasal yang ketiga ayat yang 20. Demikian kata firman Tuhan. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Tuhan ada di tengah saudara. Tuhan ada di depan di saudara. Ketika mengetuk pintu hati saudara dan saudara membukakan hati saudara untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan saudara, maka disitulah saudara sedang mengizinkan kehadiran Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Tuhan akan bersama dengan saudara, dan saudara akan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan makan bersama dengan saudara, sehingga dengan saudara. Sebab barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, kata firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-24. Sesungguh-sungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, orang itu sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, tidak turun dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara berkenan membuka
pintu hati saudara saat ini. Maka Tuhan hadir dalam kehidupan, bukan lagi saudara yang hidup, tetapi kehadiran Allah yang hidup dalam kehidupan saudara. Maka disitulah saudara akan dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, diterangi oleh Tuhan, dan saudara akan, hati dan pikiran saudara akan dipimpin oleh Tuhan. Makanya Allah yang melampaui segala akal itu akan memberikan kepadamu roh damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya. Hati dan pikirannya dipimpin Tuhan, dituntut Tuhan, hatinya tenang, hatinya damai. Hanya bersama Tuhan maka kita akan ada kedamaian. Hanya bersama dengan Yesus maka kita ada pengharapan. Hanya bersama dengan Yesus maka kita mendapatkan jaminan dengan kepastian dan tidak mudah-mudah dalam kehadirannya ke dalam dunia ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Maka dia datang menggantikan, menjadi korban untuk karena dosa manusia itu, dengan rela menyerahkan nyawanya di kayu salib, dan dia mati karena dosa manusia. Kubur pada yang dia bangkit dari antara mati, menunjukkan kemahakuasaannya, maka menunjukkan keilahiannya bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini untuk mengundang saudara untuk bersama dengan Dia. Di mana Tuhan berada, di situ saudara akan berada bersama dengan Dia. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian, aku mengatakan kepadamu, aku pergi ke situ untuk menyediakan bagimu tempat. Di mana aku berada, di situ engkau akan berada bersama dengan aku. Tuhan Yesus memberkati.